seperti itu. Metode dua tahap. Nah, di sini. Tujuan pengalokasian overhead pabrik dari departemen pendukung ke departemen produksi itu ada 5. Yang pertama, memperoleh harga yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam arti seperti ini, fair-fairan. Perusahaan nggak rugi karena semua biaya yang terjadi baik itu di departemen pendukung maupun departemen produksi kan dibebankan atau dialokasikan ke produk. Berarti kan itu fair bagi perusahaan nggak rugi karena semua costnya akan tercover dalam produk, dan itu akan menjadi fair juga bagi pelanggan atau customer, karena di situ tidak akan terlalu murah ataupun tidak akan terlalu mahal karena semua costnya kan sudah dihitung secara presisi. Produk A mengandung elemen bla 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 bla, berarti cost yang terjadi bla 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 bla. Itu kan fair bagi perusahaan dan fair bagi kita juga. Tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain. Keduanya sama-sama untung atau keduanya sama-sama mendapatkan manfaat. Yang kedua, menghitung profitabilitas lini produk tertentu. Ketika kita ingin tahu profitnya dari produk tertentu, kan kita juga kita tidak boleh yang namanya profit berarti kan sudah bersih ya, semua proses itu sudah dihitung. Nah, di sini termasuk meskipun departemen pendukung itu tidak secara signifikan terlihat dalam satu produk, tapi kan juga terjadi suatu cost di departemen pendukung, otomatis kan kita harus tetap menghitungnya, dan dari situ kan kita bisa tahu sebenarnya the exactly amount dari profitnya kita itu berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memprediksi pengaruh ekonomi perencanaan dan pengendalian. Ya, selalu ketika kita menghitungnya semakin akurat, pengendalian atas pengambilan keputusan yang dilakukan kan akan akurat pula. Kemudian menilai sediaan akan lebih mudah juga untuk menilai sediaan dan memotivasi manajer agar manajernya itu lebih giat lagi atau bisa termotivasi agar dia bisa dapat keputusan yang bagus. Dia akan menghitung secara detail, secara lebih rinci, secara lebih akurat. Makanya sekalipun itu costnya tidak signifikan dalam satu produk, tetap harus dihitung cost yang terjadi di departemen pendukung. Intinya seperti itu. Dan di sini hanya menggambarkan metode dua tahap itu sih yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi yang pertama departemen pendukung yang memberikan dukungan pada departemen produksi, itu nanti costnya dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi. Kemudian departemen produksi yang bertanggung jawab memproduksi produk dan jasa, jadi cost dari departemen produksi nanti dibebankan di cost produk dan jasa. Di sini kan ada judulnya mekanisme alokasi cost overhead pabrik departemen pendukung ke produk, mekanisme dua tahap. Oke, lanjut. Di sini ada lagi yang harus dipahami, yang saya highlight. Secara umum, cara mengalokasikan overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi adalah dengan menggunakan metode dan basis yang tertentu. Sekali lagi, ada basisnya. Nggak boleh sembarangan ketika kita membebankan cost di departemen pendukung ke departemen produksi. Harus tetap ada basisnya. Basis apa atau acuan apa yang kita gunakan untuk membebankannya. Ketika berkaitan dengan akuntansi, maka harus yang digunakan sebagai basis adalah jumlah transaksi. Kemudian pemrosesan data, misalkan ada departemen pendukung tersebut adalah departemen yang memproses data. Jadi di sini ada dua jenis basis yang bisa kita gunakan, departemen perawatan atau departemen maintenance. Yang harus menjadi basis apa gitu, bisa dua jenis, jam mesin atau jam perawatan. Kan kalau misalkan suatu mesin kan pasti dia ada kemampuan tertentu ya, misalkan mesin ini akan berjalan dengan baik ketika dia berjalan dalam berapa jam. Kalau misalkan kayak motor kan
dalam kilometer tertentu itu harus dilakukan maintenance atau perawatan, entah itu harus ganti oli atau entah dalam bentuk apa, tentu kan butuh ya, semua mesin saya rasakan seperti itu, dalam titik tertentu itu harus dilakukan perawatan. Nah, itu bisa kan dijadikan sebagai dasar, misalkan kalau mesin dalam jam tertentu atau ketika mesin tersebut telah berjalan selama berapa jam harus dilakukan perawatan, itu kan itu bisa dijadikan basisnya. Atau jam perawatannya, satu kali perawatan itu memakan berapa jam, seperti itu. Misalkan pembajian misalkan melalui jumlah kerja. Nah, di sini nggak mungkin saya jelaskan satu-satu, ini ada contohnya bisa dibaca sendiri. Jadi yang jelas setiap departemen pendukung itu harus ada basis yang jelas ketika harus dibebankan, ketika kos dari departemen pendukung tersebut akan dibebankan ke departemen produksi, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Yang pertama itu metode langsung. Biar lebih gampang dipahaminya, di sini ada gambarnya. Jadi kalau untuk metode langsung itu namanya juga langsung, jadi dibebankan secara langsung. Anggap terdapat 2 departemen pendukung. Yang pertama departemen pendukung X dan yang kedua departemen pendukung Y. Dan di suatu pabrik itu terdapat 2 departemen produksi, departemen produksi A dan departemen produksi B. Ketika kita menggunakan metode langsung itu seperti ini, departemen pendukung X kan melayani departemen A dan melayani departemen B, maka pos yang terjadi di departemen pendukung itu dialokasikan ke departemen A dan dialokasikan juga ke departemen B, dan hal yang sama dilakukan atau diterapkan di departemen pendukung Y. Kos yang terjadi di departemen pendukung Y dialokasikan ke departemen produksi dan juga dialokasikan ke departemen produksi B. Jadi rata kan, kos yang terjadi di departemen pendukung X maupun departemen Y sama-sama dialokasikan ke departemen A dan sama-sama dialokasikan ke departemen B. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan metode langsung. Yang pertama, ini penting, paling umum digunakan. Jadi metode ini tuh yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa kok paling sering digunakan atau paling banyak digunakan? Karena paling mudah, baik dari segi matematis maupun penggunaannya. Penerapannya sangatlah mudah dan sangatlah simpel, nggak perlu ribet-ribet. Tapi ada kekurangannya, meskipun ini mudah baik dari segi matematis maupun penggunaannya, metode ini kurang akurat karena kan di sini mengabaikan bahwa departemen pendukung X dan departemen pendukung Y itu tidak saling melayani. Jadi istilahnya gini, kalau ternyata departemen X itu tidak hanya melayani departemen A dan departemen B, tetapi departemen X itu juga melayani departemen Y. Jadi departemen X itu melayani departemen A, melayani departemen B maupun departemen Y. Kalau hal itu terjadi, kita nggak bisa menggunakan ini, dan ketika kita memaksakan metode ini hasilnya akan kurang akurat karena kita kan tidak membebankan kos departemen pendukung X ke kos yang terjadi di departemen Y. Jadi itu akan menjadi tidak akurat lah datanya, atau perhitungannya tidak akurat. Nah, karena gini juga di keadaan yang real, hal yang seperti ini tuh jarang. Jadi departemen X dan departemen Y tidak saling melayani atau salah satu di antaranya tidak melayani salah satu di antaranya, maksudnya gini, departemen X tidak melayani Y atau Y tidak melayani X, itu jarang terjadi dalam pabrik. Pasti ada saja yang salah satunya dari departemen pendukung itu akan melayani yang departemen pendukung lainnya. Nah, itulah yang akan menjadi kurang akurat. Ada apa Mbak Suci kok lo? Ada yang salah saya sama penjelasan saya?
Oke, saya lanjutkan ya. Dan yang terakhir, cost overhead departemen pendukung langsung didistribusi atau dialokasi ke departemen produksi dengan asumsi tidak ada atau mengabaikan layanan yang diberikan oleh departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini itu